Kasus kepala sekolah menegur keras siswanya karena merokok di lingkungan sekolah berakhir damai. Mediasi digelar oleh Gubernur Banten Andra Soni. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan kepala sekolah Seman 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini Komplek Putra Ponpes Al-Kozini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasar hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Asesmen kan sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. 46 orang siswa SMP Negeri 1 Lagu Boti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara harus menjalani perawatan intensif di RSUD Porsea dan RSHKBP Balige akibat keracunan sayur dan semangka yang diduga basi dari program MBG. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Lagu Boti. 46 dari total 641 siswa keracunan usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Menu sayuran dan semangka diduga basi dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan siswa mengalami gejala muntah, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. 30 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Porsea dan 16 lainnya ke RSHKBP Balige. Sayur sama semangkanya agak gitu rasanya. Ada rasa basinya. Lauknya seperti apa tadi? Kalau lauknya biasa. Nah, jadi dari buahnya aja tadi. Sejumlah siswa yang mengalami kondisi cukup parah masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu iNews melaporkan. Sementara itu, 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makanan ini ditolak karena lauk ayam mengeluarkan bau tidak sedap dan tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution News melaporkan. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulungagung juga bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.